Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada malam hari di tanggal 19 Desember 2007 di Lijiang, Cina, seorang manajer proyek bernama Zhang saat itu belum kembali ke rumah. Karena khawatir, sang istri yang bernama Li menelpon suaminya untuk bertanya akan pulang. Namun setelah 2 kali panggilan, masih tetap tidak ada jawaban. Dan saat melakukan panggilan ketiga, ponsel tersebut telah dinonaktifkan. Li pun berpikir bahwa Zhang mungkin sedang sibuk dan harus bekerja lembur di lokasi pembangunan. Sehingga meskipun sedikit ragu, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika keesokan pagi Zhang masih belum bisa dihubungi, Li segera menelpon supir untuk menanyakan keberadaan suaminya. Namun sang supir mengatakan bahwa semalam dia tidak bersama Zhang. Mendengar hal itu, Li yang khawatir jika suaminya mengalami kecelakaan, menghubungi seorang polisi lalu lintas yang merupakan temannya. Dia pun mencari tahu apakah kemarin telah terjadi kecelakaan lalu lintas di sepanjang rute yang biasa dilewati suaminya. Tetapi temannya memastikan jika semalam tidak ada kecelakaan di rute tersebut. Dengan ditemani keluarganya, Li mendatangi kantor suaminya yang berjarak 3 km dari rumah. Namun menurut rekan-rekannya, mereka tidak melihat pria itu sejak kemarin sore. Li yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, segera menghubungi polisi dan melaporkan hilangnya Zhang. Pada polisi, Li mengatakan jika hal ini di luar kebiasaan Zhang yang selalu berada di rumah sebelum jam 11 malam. Dia bahkan tidak pernah menginap di luar, kecuali pada saat perjalanan bisnis. Dan seandainya harus pulang terlambat karena menjamu para klien, suaminya akan selalu mengabari. Di hari Zhang menghilang, pria itu pamit akan mengunjungi temannya yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun hingga jam 9 malam, Zhang masih belum kembali. Menurutnya Zhang memiliki kebiasaan membawa uang tunai tidak kurang dari 22 juta, sehingga Li khawatir jika sang suami telah dirampok. Sesaat setelah laporan tersebut diterima, polisi pun melakukan pencarian dengan menurunkan beberapa tim yang bertugas mencari keberadaan mobil Zhang. Sehari kemudian, polisi menemukan mobil milik Zhang terparkir di sebuah desa terpencil yang berjarak 300 meter dari sebuah klub hiburan yang bernama Langit dan Bumi. Menurut laporan dari penduduk setempat, mobil itu sudah terparkir di sana sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya. Keesokan harinya pada jam 1 siang, seorang warga melaporkan bahwa dia menemukan sesuatu mengambang di parit yang terlihat seperti tangan manusia. Mendengar laporan tersebut, polisi segera menuju TKP, yang di sana mereka menemukan beberapa kantong plastik yang telah berbau busuk. Saat kantong tersebut dibuka, di dalamnya terdapat bagian tubuh manusia dalam kondisi yang telah terpisah-pisah. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan DNA, forensik pun memastikan jika temuan tersebut merupakan milik dari Zhang. Melihat lokasi mobil yang berada di dekat klub Langit dan Bumi, polisi pun memutuskan untuk melakukan penyidikan di sekitar area tersebut. Yang menurut keterangan beberapa pekerja, Zhang merupakan salah satu pelanggan di klub mereka. Pria itu bahkan memiliki hubungan khusus dengan seorang gadis muda bernama Chow yang pernah bekerja paruh waktu di tempat itu. Sedangkan menurut saksi lainnya, hubungan mereka tidak hanya sekedar dekat, melainkan sangat dekat hingga menempel bagaikan dioles lem Alteco. Dan gadis itu merupakan kekasih kecil yang dipelihara oleh Zhang. Dari pemeriksaan pada rekening bank milik Zhang, ditemukan adanya penarikan uang berkali-kali dari kartu ATM dengan total 90 juta. Yang saat dilacak melalui rekaman CCTV ATM, terlihat penarikan tersebut dilakukan oleh pasangan muda. Walaupun keduanya memakai masker, namun gadis dalam rekaman tersebut terlihat sangat mirip dengan Chow. Sehingga polisi menduga jika gadis itu terlibat dalam tewasnya Zhang. Mereka pun berhasil mendapatkan alamatnya, yang saat ditangkap, Chow terlihat sangat tenang
sambil mengatakan jika dia tahu apa maksud kedatangan polisi. Dalam interogasi, Chow mengaku bahwa dia merupakan salah satu dalang di balik kematian Zhang. Sedangkan pelaku lainnya yang ikut terlibat adalah pacarnya yang bernama Hong dan temannya bernama Chen. Keduanya berhasil ditangkap hanya selang sehari setelah melarikan diri ke daerah Kunming. Chow adalah seorang gadis imut yang berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan pertambangan batu bara dengan penghasilan yang sangat kecil. Seperti keluarga pada umumnya, orang tuanya telah bekerja keras dan hidup hemat agar bisa membiayai pendidikan sang putri. Namun, prestasi akademis Chow tidak terlalu bagus. Setamat SMA, Chow kuliah mengambil pendidikan di Sekolah Kebudayaan Pariwisata Universitas Yunnan. Walaupun dia berasal dari kota besar seperti Beijing, tapi kehidupan Chow di kampus sangatlah sederhana. Tidak banyak yang diketahui teman kampusnya tentang gadis itu. Namun menurut pemuda yang merupakan teman sekelasnya, walaupun Chow suka berdandan, tetapi gadis itu tidak terlalu cantik. Dan mereka bahkan kurang memperhatikan kehadiran Chow di antara murid-murid lainnya. Sebagai kampus swasta, Universitas Yunnan memiliki biaya tahunan yang cukup tinggi, yang untuk keluarga biasa, jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Namun baru setahun berada di bangku kuliah, tiba-tiba perusahaan tempat orang tuanya bekerja mengalami kebangkrutan sehingga mereka pun kehilangan pekerjaan. Dengan situasi keuangan memburuk, tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan biaya sebesar itu. Sehingga Chow yang tidak punya pilihan memutuskan untuk istirahat kuliah dan bekerja paruh waktu agar bisa membayar uang kuliah pada semester berikutnya serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai remaja yang hanya memiliki ijazah SMA, tentunya tidak mudah mendapatkan pekerjaan paruh waktu dengan gaji yang sesuai. Gadis itu tidak puas dengan pekerjaannya yang melelahkan namun hanya mendapat sedikit uang, dan dia pun berharap akan menemukan pekerjaan dengan gaji besar. Selang beberapa waktu kemudian, ketika klub Langit dan Bumi baru saja dibuka, saat itu Chow merasa sangat senang. Karena klub kelas atas ini membutuhkan gadis-gadis muda dan cantik untuk menemani para tamu yang minum-minum. Kehadiran klub tersebut menarik banyak minat dari para gadis-gadis muda yang melamar pekerjaan, termasuk juga Chow yang tanpa menunggu lama segera mendatangi klub itu yang berlokasi sangat dekat dengan kampusnya. Walaupun gaji pokoknya tidak terlalu besar, namun ada banyak uang tips yang bisa mereka dapatkan. Dengan menemani minum dan menyanyi, mereka akan mendapat uang tips dari para tamu yang paling sedikit berjumlah 450.000. Selain itu, jika ada tamu yang memesan kamar melalui mereka, para gadis juga akan mendapatkan uang tambahan. Saat bekerja, Chow akan memakai nama panggung sebagai Yang Li dan mengaku merupakan mahasiswa Yunnan. Hal ini membuat para tamu merasa senang dan sering memesan layanan Chow. Selain pintar bicara, statusnya sebagai mahasiswa juga dianggap bergengsi dalam lingkungan ani-ani dunia gemerlap, yang di sanalah dia bertemu Hong yang juga bekerja di klub tersebut. Hong yang berusia 6 tahun lebih tua, berasal dari Kabupaten Jinggu, Provinsi Yunnan. Selain berwajah tampan serta tubuh tinggi, dia juga pandai berbicara dan suka berpakaian bagus. Sebelum bekerja di klub tersebut, Hong pernah mengikuti wajib militer. Setelah menyelesaikan wamil, pemuda itu pun belajar manajemen hotel dan berhasil menjadi manajer di sebuah klub malam di daerah Kunming. Namun ketika bercerai dengan istrinya, dia pun memutuskan untuk berhenti dan melamar pekerjaan di klub Langit dan Bumi. Namun karena merupakan pegawai baru, di sini dia harus memulai dari nol dan mendapat jabatan dengan level rendah. Pada satu waktu dia menyelamatkan Chow yang saat itu ditantang adu minum oleh seorang tamu yang mabuk berat. Dia pun berhasil menyelamatkan gadis itu agar tidak dibungkus oleh sang tamu. Karena penampilan yang keren, Chow jatuh cinta pada pemuda itu yang secara perlahan hubungan mereka berkembang menjadi pacaran. Saat mengetahui jika gaji Hong sangat kecil dan bahkan tidak cukup untuk membayar uang sewa kamar, gadis itu pun mulai bekerja paruh waktu di klub lain
untuk membantu keuangan Hong. Walaupun kesulitan, tetapi gadis berusia 19 tahun itu tidak keberatan ikut menanggung beban sang kekasih. Namun sebulan setelahnya, semua kesulitan mereka teratasi setelah Zhang muncul sebagai pelanggan baru di klub tersebut. Zhang yang berusia 39 tahun, lahir di sebuah pegunungan kecil yang berada di Lijiang, Yunnan. Semasa kecil pria ini dikenal rajin dan berhasil kuliah sains dan teknologi di salah satu universitas di Yunnan. Setelah lulus dia pun kembali ke Lijiang yang dalam beberapa tahun ke depan dia pun menjadi insinyur lokal yang cukup terkenal. Walaupun dihormati banyak orang, namun karirnya masih jauh dari puncak. Saat bertemu Chow, dia sedang memimpin proyek bagian manajemen jalan raya sekaligus telah dikontrak dalam beberapa proyek besar. Dengan kekayaan serta ketenaran, pria itu berhasil memiliki semua impian pria, berupa harta, tahta, dan kerang rawa. Dia juga membawa orang tuanya pindah ke kota itu untuk menikmati masa-masa pensiun mereka. Sedangkan Li, istri Zhang, bekerja sebagai guru di sekolah setempat. Selain keuangan yang stabil, mereka juga memiliki kehidupan yang sangat harmonis dan tidak pernah bertengkar. Walaupun Zhang orang yang suka bergaul, tetapi di tengah keramaian klub, pria itu selalu tampak kesepian. Sehingga ketika pertama kalinya berkenalan dengan Chow, dia sangat terkesan dengan cara bicaranya yang berbeda dari gadis-gadis lainnya. Chow yang berpendidikan tentu saja terdengar intelek untuk ukuran seorang pekerja klub. Dan hal inilah yang membuat Zhang mulai tergoda. Dia merasa Chow lebih asik jika dijadikan teman ngobrol daripada teman esek-esek. Sehingga dia pun meminta nomor telepon gadis itu. Dan di hari-hari selanjutnya, Zhang akan menghubungi secara langsung dan meminta Chow untuk menemaninya. Permintaan tersebut tidak pernah ditolak oleh gadis itu, karena setelah bertemu, dia akan mengantongi banyak uang yang diberikan oleh pria itu. Zhang yang merupakan pelanggan VIP, seringkali datang untuk menemani klien proyeknya untuk sekedar minum dan berkaraoke. Para waiters mengenalnya sebagai klien royal yang saat memesan minuman tidak pernah memikirkan harga. Yang dalam masa-masa ini, Chow seringkali diajak Zhang untuk menghadiri acara makan malam perusahaan. Yang setelah acara selesai, dia akan mengantar Chow pulang kembali ke asrama kampus sambil memberi gadis itu beberapa hadiah kecil. Selama berhubungan, Zhang tidak menghabiskan banyak waktu dengan gadis itu. Karena selain sibuk bekerja, Zhang juga harus menjaga citra sebagai suami dan ayah yang baik, sehingga pria itu telah berada di rumah pada jam-jam tertentu. Dengan kondisi tersebut, Chow yang masih berhubungan dengan Hong tentunya masih bisa bersenang-senang dengan pemuda itu. Dia bahkan memberikan uang serta membelikan sang kekasih banyak koleksi pakaian bermerek. Karena hubungan di antara Zhang dan Chow sangat menguntungkan, sehingga Hong tidak keberatan dengan cinta segitiga di antara mereka. Dia justru mendorong sang kekasih untuk terus menghibur Zhang selama mereka bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan. Pada satu waktu, ketika pihak kampus mengetahui tentang pekerjaannya di klub, mereka menghubungi orang tua Chow, meminta agar membujuk sang putri untuk tidak bekerja di klub lagi. Tetapi karena kesulitan ekonomi, orang tuanya yang tidak berdaya saat itu mengatakan jika Chow telah terikat kontrak, sehingga dia harus menyelesaikan semua kontrak sebelum berhenti dari sana. Karena komunikasi dengan keluarga tersebut tidak berhasil, pihak kampus melaporkan situasi tersebut pada Departemen Kebudayaan setempat. Akibatnya Klub Langit dan Bumi mendapat tekanan dari pemerintah serta melarang menggunakan pelajar sebagai pekerja paruh waktu. Dan karena tidak ingin cari masalah, pada akhirnya pihak klub pun memecat Chow. Setelah berhenti bekerja, Chow yang belum mengumpulkan banyak uang untuk kuliah saat itu mulai merasa gelisah. Ketika Zhang mengetahui hal tersebut, dia pun memberi gadis itu uang sejumlah 22 juta yang bertujuan untuk membantunya. Hal ini membuat Chow merasa tersentuh, sehingga dengan sukarela dia pun bersedia memberikan kerang rawanya dan gadis itu pun menjadi simpanan sang insinyur. Karena Chow tidak punya penghasilan,
Zhang sebagai ayah gula yang berbakti dengan senang hati memberi Chow uang jajan sejumlah 65 juta per bulannya. Selama 2 bulan berhubungan, Chow telah menerima uang sebesar 175 juta, belum termasuk berbagai hadiah yang diberikan pria itu. Namun setiap kali mendapat uang, Chow yang royal akan membeli berbagai macam barang seperti gadis gila yang kesetanan. Dia juga sibuk mempercantik diri agar terlihat lebih modis serta menawan, yang dengan tujuan untuk memikat hati sang ayah gula. Bagi orang-orang yang mengenal Zhang, pria itu sama saja seperti pria hidung belang-belang lainnya. Walaupun di rumah bertingkah bagaikan Hello Kitty, namun saat berada di luar, dia akan bertukar kulit menjadi buaya yang haus akan belayan. Demi menjalankan hobinya mengejar para wanita, Zhang bahkan membeli villa berlantai 3 di Pantai Lasi, yang tempat tersebut digunakan khusus hanya untuk bertukar keringat dengan para wanita yang berganti-ganti. Ketika Chow yang dalam titik terendah kehidupannya mendapat bantuan dari Zhang, seketika dia merasa terikat pada pria itu. Namun Zhang tidak peduli dengan perasaan Chow dan hanya menganggap gadis itu merupakan salah satu dari mainannya. Sehingga semalam apapun mereka bersenang-senang, pria itu akan selalu kembali pulang ke rumah, ke pangkuan sang istri yang setia menanti. Setelah berhubungan cukup lama, Chow yang mengetahui jika Zhang mata keranjang mulai merasa tidak aman. Terutama di saat mereka sedang menghadiri suatu pesta, mata Zhang akan berkeliaran memperhatikan isi rok wanita lain yang juga hadir di sana. Namun yang paling membuatnya gelisah, ketika setelah selesai melakukan happy ending, Zhang secara terang-terangan memintanya untuk membawa beberapa teman wanita yang akan diajak bersenang-senang bersama mereka. Menyadari jika suatu saat Zhang akan mencampakkannya, sehingga Chow mulai berpikir untuk mendapatkan lebih banyak uang dari pria itu. Tetapi sayangnya, setelah melakukan banyak drama yang ujung-ujungnya duit, Chow tetap saja gagal mendapatkan uang tambahan dari sang ayah gula. Hal ini membuatnya semakin kesal karena telah kehabisan ide untuk menguras isi kantong Zhang. Beberapa bulan kemudian, saat Zhang sedang bermain mahjong dan kalah berturut-turut, dia pun meminta Chow datang untuk membantunya dan memenangkan kembali uang yang telah dihabiskannya. Yang tanpa diduga, gadis itu bermain sangat baik dan berhasil memenangkan uang sejumlah 260 juta. Zhang tentunya sangat senang dan memberi gadis itu sejumlah 43 juta sebagai hadiah. Namun tanpa diketahuinya, seketika wajah Chow berubah gelap ketika melihat jumlah uang tersebut. Dia tidak menyangka jika hanya menerima sedikit uang setelah membantu Zhang mengembalikan semua uangnya, yang seharusnya kemenangan tersebut dibagi di antara mereka berdua. Karena hal ini, gadis itu pun merasa tidak berharga dan seolah diperlakukan seperti seorang pengemis. Kejadian ini membuat Chow sangat yakin jika posisinya di hati Zhang tidak cukup berarti. Dan Chow yang hilang kesabaran tidak ingin lagi menunggu lama untuk menguras harta pria itu. Dan saat Chow teringat jika Zhang satu waktu pernah memamerkan ATM yang di dalamnya berisi uang sejumlah 6,5 miliar, dia pun segera menghubungi Hong dan meminta bantuan untuk menjalankan rencananya. Mendengar tangisan sang kekasih, Hong yang awalnya hanya ingin menghibur, seketika tergiur mendengar isi ATM tersebut dan pada akhirnya bersedia untuk membantu. Pada awal Desember 2007, mereka pergi ke daerah Kunming untuk menemui Chen. Pada pemuda itu, Hong berbohong dengan mengatakan jika ada seorang pria yang berhutang uang dan mengajak Chen untuk menagihnya. Chen yang dijanjikan akan mendapat bayaran besar, tanpa banyak bertanya bersedia untuk ikut dan mulai menyusun rencana. Setelah mendapat kabar dari Hong, sehari sebelum kejadian, dia pun berangkat dari Kunming ke Lijiang dengan menaiki sebuah bus. Setibanya di sana, dia dan Hong menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan, termasuk tali nilon, sarung tangan, dan kantong plastik hitam. Di tanggal 17 Desember, dengan menggunakan kartu telepon yang diberikan oleh Hong, Chow mengundang Zhang datang ke rumahnya dengan iming-iming melakukan happy ending terpanas.
Zhang yang mendengar hal itu seketika bagaikan cacing kepanasan dan datang sekitar jam 8 malam. Gadis itu pun keluar untuk menyambut sang ayah gula yang di sepanjang jalan masuk keduanya terlihat mesra seperti biasanya. Dengan sikap lembut, gadis itu membuka pintu dan mempersilahkan Zhang untuk masuk. Namun sesaat setelah melangkah ke dalam, tiba-tiba Hong yang bersembunyi di balik pintu muncul sambil menodongkan sebuah sajam ke leher pria itu. Sebelum Zhang sempat menyadari apa yang terjadi, di saat bersamaan Chen telah mengikat tangan serta kakinya dan menutup mulutnya menggunakan handuk. Setelahnya Hong mengambil semua ATM di dompet pria itu dan menanyai nomor sandinya. Pada awalnya Zhang menolak untuk memberitahu, namun saat Hong dan Chen mulai menusuk-nusuk bagian bawah kukunya dengan menggunakan sebuah tusuk gigi, Zhang yang kesakitan menuruti permintaan mereka. Seperti yang telah direncanakan, Chow dan Chen bertugas memastikan kebenaran sandi tersebut dengan datang ke ATM dan menggunakan pakaian yang telah disiapkan sebelumnya. Karena jumlah penarikan yang terbatas, sehingga saat itu mereka hanya bisa menarik uang sejumlah 45 juta dan segera kembali pulang ke rumah. Dalam masa-masa ini, Hong dan Chen berniat untuk menyudahi kejahatan mereka dan sedang memikirkan rencana selanjutnya. Namun Chow yang sakit hati memaksa agar keduanya menghabisi Zhang demi melepaskan rasa dendamnya. Karena tidak tahan dengan rengekan Chow, pada akhirnya mereka pun mengikuti permintaan gadis itu dan mencekik Zhang menggunakan tali nilon. Setelahnya mereka membawa sang ayah gula ke kamar mandi, yang di sana tubuhnya dipisah-pisahkan menjadi 260 bagian. Yang selama proses berlangsung, kejadian tersebut direkam dengan menggunakan alat perekam milik Chow. Dengan mengendarai mobil korban, mereka membawa jasad yang telah dibungkus menggunakan kantong plastik tersebut untuk dibuang ke sebuah parit dan meninggalkan mobil itu di dekat klub. Keesokan harinya Chow dan Chen kembali menyamar untuk mengambil uang di ATM dan setelahnya mereka menghancurkan semua barang bukti, membersihkan TKP, serta membagi hasil rampokan tersebut. Dalam persidangan yang dilakukan setahun setelahnya, Hong dan Chow divonis dengan hukuman mati dan semua hak politiknya dicabut. Sedangkan Chen divonis hukuman mati dengan masa percobaan selama 2 tahun dan hak politiknya juga dicabut seumur hidup. Yang artinya, jika dalam masa 2 tahun tersebut Chen berkelakuan baik, maka pengadilan akan meninjau ulang hukumannya dan kemungkinan hukumannya berubah menjadi penjara seumur hidup. Setelah persidangan, mereka mengajukan banding yang ditolak pengadilan dan menguatkan keputusan sebelumnya. Namun dalam masa-masa menunggu peninjauan kembali oleh pengadilan tinggi, Hong yang mengirim surat pada Chow ketahuan sebanyak 3 kali berusaha membujuk gadis itu untuk bekerja sama demi meringankan hukuman mereka. Dalam surat pertama, dia meminta Chow untuk menambahkan keterangan jika telah diperkaos oleh Zhang. Sedangkan dalam surat kedua, dia meminta Chow untuk menuduh Chen sebagai pelaku utama. Dan dalam surat terakhir, dia masih mengulangi permintaan pada surat kedua. Karena ketiga surat tersebut, pandangan pengadilan terhadap Chow mulai berubah. Karena gadis itu sepertinya telah dieksploitasi oleh Hong yang memiliki kepentingan tersendiri. Menurut pengadilan, walaupun Chow ikut serta dalam rencana itu, tetapi pembunuhan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Hong dan juga Chen. Berdasarkan pemeriksaan ulang, pengadilan tinggi merubah hukuman Chow menjadi hukuman mati dengan masa percobaan selama 2 tahun, sedangkan Chen masih dengan hukuman sebelumnya. Dan pada pagi hari di tanggal 17 April 2009, Hong pun dieksekusi di Lijiang, yang saat eksekusi akan dilakukan, dia pun mengatakan jika Chow seharusnya ikut ditembak bersama dengan dirinya. Selama kasus ini berjalan, sang istri Li masih tidak percaya jika suaminya merupakan pemuja wanita yang sering menggoda demi sebongkah kerang rawa. Dia masih bersikeras jika Zhang dibunuh akibat motif uang, yang menurut wanita itu, bagi suaminya, Chow hanyalah sebuah lelucon yang merupakan hiburan untuk bisnis. Walaupun pada masa itu, ada banyak pengusaha di bidang teknik yang memiliki kekasih untuk bersenang-senang, tetapi dia sangat yakin
jika suaminya tidak pernah melakukan hal itu. Hingga selama beberapa waktu, Lee masih berpegang teguh pada keyakinannya, yang tentu saja sebagai orang rumahan, dia tidak akan pernah tahu tentang godaan dunia malam. Tetapi ketika masa persidangan berakhir, wanita itu benar-benar merasa hancur saat mengetahui semua kebenaran. Dan agar tidak menimbulkan trauma bagi anaknya yang masih berusia 9 tahun, dia pun mengatakan jika ayahnya meninggal dalam kecelakaan konstruksi. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.